Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk. Pastikan Bapak Ibu bangun tidur mata melek, jangan nyari handphone dulu ya, kecuali masang alarm. Itu cukup matiin handphone, selesai. Jangan buka-buka WA, jangan buka-buka sosmed. Lupakan sejenak tentang handphone ya. Ketika bangun jam 00 mata melek, ngek. Alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih. Sampai saat ini, sampai hari ini, sampai malam ini, saya masih diberikan umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, juga pernikahan dan jodoh yang panjang apabila punya pasangan. Kalau tidak punya, ya mungkin bisa diganti menjadi alhamdulillah anak sehat semua ya. Itu langkah yang kedua adalah senyum. Senyumnya sebanyak 41 kali, dan sekali senyum selama 20 detik ya. Jadi kalau Bapak Ibu senyum itu kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 14 menitan. Bayangin tuh, kita dipaksa sama Pak Haji untuk senyum selama itu. Maksud dan tujuannya apa? Pertama, malaikatnya happy, bahagia, senang, gembira. Bangun tidur disambut dengan senyum, bukannya manyun ya. Yang kedua, dengan Bapak Ibu senyum itu sama dengan melatih otot-otot wajah agar kencang ya. Orang yang hobinya cemberut atau merengut itu cepet tua, tapi kalau orang yang hobinya senyum biasanya awet muda ya. Dan juga Bapak Ibu dengan senyum itu sudah menarik energi positif, bahagia, gembira sampai kurang lebih 24 jam ke depan ya. Jadi vibes-nya itu positif, happy bawaannya ya. Terus habis senyum ngapain? Lanjut mandi. Mandi pakai daun pandan 9 lembar ya. Daun pandannya nggak usah direbus ya, nggak usah digunting-gunting, nggak usah dipotong-potong, cukup diikat simpul atau dikaretin atau ditaliin ya, bebas lah, itu mah teknis. Cemplungin ke bak mandi atau ke ember atau gantung di shower. Kalau Bapak Ibu agak sulit mencari daun pandan, habis mandi boleh diambil lagi, masukin ke kulkas, disimpan. Mau mandi cemplungin lagi. Saya mah di rumah gampang nyari daun pandan, saya banyak tuh di kebun. Ya udah, cemplungin aja di bak mandi ya. Berhari-hari, apabila udah menjelang layu atau menjelang coklat, diganti ya. Gitu. Kalau agak sulit, boleh dengan cara tadi, habis mandi simpan lagi di kulkas, habis itu cemplungin lagi setiap mau mandi. Boleh nggak pandannya dipakai bersama keluarga serumah? Boleh ya. Boleh nggak daun pandannya direbus dulu? Kalau bisa jangan, boros ya kan. Nanti Bapak Ibu tiap hari beli pandan, tapi kalau mau ya terserah ya. Dan Bapak Ibu ingat, jangan pernah sekali-sekali pakai pasta pandan. Nanti badannya Bapak Ibu semua itu jadi warna hijau, udah kayak kue klepon ya. Jangan, oke? Dan bagi yang nggak kuat air dingin, boleh pakai air anget. Jangan sekali-sekali nyobain mandi pakai air panas, takutnya kulit Bapak Ibu melepuh ya. Maksudnya tuh kita masak air di panci, udah menggolak, udah mendidih, campur dah air dingin, jadilah air anget ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, cemplungin di bak mandi atau di ember atau gantung di shower, biar air showernya itu ya terkena pandannya. Oke? Saya rasa cukup jelas ya sampai mandi pandan. Beres mandi pandan, Bapak Ibu lanjut apa? Lanjut sholat tahajud dan teman-temannya. Biasanya ada hajat ya, ada tobat ya. Tapi kalau kita kan sudah disuruh haji untuk sholat tobat, jadi kita cukup sholat tahajud, hajat, witir ya. Pokoknya mau 8 rakaat boleh 4 kali salam, mau 4 rakaat boleh 2 kali salam. Makin banyak makin bagus lah ya. Nah Bapak Ibu, khusus tamu-tamu atau pasien yang baru pertama kali ingin mempraktekkan ilmu RDAY ya. Sepemahaman saya nih, Pak Haji menyuruh kita untuk melakukan pertaubatan tanpa busana
ya. Ini bisa disebut namanya pertobatan RDAY, karena kayaknya nggak pernah ada tuh di mana-mana tuh. Saya baru tahunya Pak Haji menjelaskan untuk kita melakukan ini ya dalam rangka yang pasti Bapak Ibu, pertobatan yang dimaksud ini bukan mandi tobat, bukan sholat tobat ya. Sekali lagi, ini bukan tentang mandi tobat ataupun sholat tobat. Karena sholat tidak ada yang namanya tidak menggunakan busana ya. Sholat itu wajib menutup aurat ya, aurat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pertaubatan telanjang ya alias tanpa busana ini dilakukan khusus yang baru pertama kali mau praktekin ilmu RDAY. Adapun Bapak Ibu sudah menyimak seminggu, 2 minggu, atau sudah praktekin sebulan, 2 bulan, atau baru seminggu, 2 minggu, kok saya baru tahu ya? Nggak pernah saya dengar Pak Haji nyuruh begini. Nah, Bapak Ibu simak YouTube-nya RDAY sebanyak mungkin. Pasti pernah ada bahasan tentang pertaubatan ini, ya, pertaubatan RDAY. Dilakukan dalam kondisi tidak berbusana, juga tidak menggunakan benda-benda yang menempel di badan, baik cincin, gelang, anting, kalung, dan lain sebagainya ya. Jadi bagi Bapak Ibu, ini dilakukan cukup sekali di awal. Adapun kalau Bapak Ibu merasa boleh nggak kalau saya ngelakuin sebulan sekali, silakan. Mau lakukan seminggu sekali boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kalau Pak Haji menyarankan cukup sekali aja ketika baru pertama kali praktekin ilmu RDAY ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang selama ini, waduh saya kelewatan udah seminggu praktekin, saya udah 2 minggu nih, saya baru tahu nih ada pertobatan telanjang, kayak gimana caranya? Nah ya, simak baik-baik Bapak Ibu ya. Jadi tentang pertobatan ini ya, selesai Bapak Ibu mandi ya, Bapak Ibu cari tempat yang aman dan nyaman. Boleh di kamar, boleh di ruang tamu, atau di ruang tengah, atau kalau di rumahnya ada ruang sholat, boleh silakan lakukan di situ. Ya, lakukannya mungkin boleh duduk bersila atau bersimpuh, ya silakan. Atau Bapak Ibu pengen duduk apa namanya, duduk kayak orang Jepang nih begini, ya kan? Begini nih, duduk begini nih. Ini namanya duduk apa nih begini nih? Nah, ya kan? Silakan, ya, bebas. Berdiri boleh nggak? Boleh. Celentang boleh nggak? Ya masa celentang? Tengkurap? Ya apalagi tengkurap? Jangan, nggak usah. Cari posisi yang paling nyaman, paling enak. Ya, lakukan boleh di atas tikar, di atas sejadah, atau di atas karpet. Yang pasti jangan pernah coba-coba melakukan di atas kompor, apalagi di atas genteng, ya jangan. Mas lagi boleh nggak kalau melakukannya di dapur? Silakan. Yang penting lihat kiri, lihat kanan, lihat atas, depan, belakang. Takutnya ada tikus ngintip. Atau Bapak Ibu boleh nggak lakukan di teras rumah? Silakan kalau berani. Nggak lah, bercanda. Nggak usah, jangan aneh-aneh lah. Pokoknya lakukan di tempat yang aman dan nyaman. Ya, lampu boleh gelap, boleh terang, bebas. Teknis itu mah. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika kita ingin mulai pertobatan, ya, kalau saya sih waktu itu saya istighfar dulu, Bapak Ibu. Memang Pak Haji tidak menyarankan, ya, tapi saya istighfar kurang lebih 2 menit, 3 menit lah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya, istighfar. Habis istighfar, dilagemin. Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafian
wawafiqni amalan mabula wa wahabli rizqan thayyiban fatub alaina taubatan nasuha astagfir. Aduh, ini kalau diterusin saya bisa menangis nih Bapak Ibu nih ya. Pokoknya intinya begitulah. Itu mah sifatnya mau dikerjain boleh enggak apa-apa ya. Utamanya begini Bapak Ibu, kita mohon ampun sama Allah, kita akui tentang kesalahan-kesalahan kita, tentang dosa-dosa kita di masa lalu ya. Sebelum kita tahu ilmu RDY ya. Jadi Bapak Ibu, poin utamanya nih, kita mohon ampun Allah mulai malam hari ini. Saya mengakui semua kesalahan, juga saya mohon ampun atas dosa-dosa saya atau dosa-dosaku ya, bahwa aku sering menjadi Tuhan kecil, bahwa aku sering menghina Engkau Allah. Juga mohon ampun atas dosa-dosa kepada keluargaku, baik kepada istri atau suami, dosa-dosa kepada anak, kepada kedua orang tua. Mohon ampun Allah atas dosa-dosa kepada orang-orang terdekat ataupun yang jauh, baik yang masih ada atau yang telah tiada. Juga mohon ampun kepada dosa-dosa atas orang yang aku kenal, juga yang tak aku kenal ya. Dan aku juga mohon ampun atas dosa-dosa kepada makhluk ciptaan Engkau lainnya Allah, dosa kepada hewan atau kepada tumbuhan. Nah, itu kita utarakan ya dengan kesungguhan Bapak Ibu ya. Kita menyesali dan mohon ampun untuk tidak melakukan kembali ya. Nah, poin-poin tadi Bapak Ibu ucapkan ya, minta sama Allah. Tujuannya apa? Tujuannya setelah kita mohon ampun sama Allah ya, seberapa banyak pun dosa yang pernah kita buat, baik disengaja atau tidak dan lain sebagainya ya, itu Allah nanti merintahkan malaikat si pencatat amal buruk ya, malaikat atid namanya. Kalau rokib amal baik, atid amal buruk, untuk meleburkan catatan-catatan amal buruk kita, dosa-dosa kita, untuk menghapus semua ya. Jadi Bapak Ibu yakin setelah kita melakukan pertaubatan tersebut, Allah hapus semua dosa-dosa kita, dan ketika kita berdoa bermunajat minta sama Allah, cepat terkabul. Ditambah lagi dorongan wasilah aminnya anak yatim ya, tentunya anak yatim RDAY gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi buat warga TikTok, nanti kalau kelewatan, Bang ulangin dong gimana tadi, nyimak di YouTube. Ini lagi live di YouTube, lagi live di Facebook juga ya, RDAY Official Haji Dwi Susanto. Oke, saya nggak bisa ngulang lagi dari awal nih, wasting time ya, buang-buang waktu. Oke, mohon maaf. Pokoknya bisa nyimak di YouTube-nya RDAY Official Haji Dwi Susanto yang subscribernya 400.000 lebih ya, udah menjelang 500.000 ya. Bagi para penonton jangan lupa subscribe dulu dong ya, biar abangnya semangat nih ngejelasin tentang rangkaian ibadah ekstrim. Beres pertobatan Bapak Ibu, lanjut baca Quran ya. Baca Qurannya paksain 12 juz. Kalau nggak bisa 12 juz gimana? Sanggupnya berapa? 6 juz. Ya udah ya, yang penting paksain. Saya belum bisa 6 juz, baru sanggup 3 juz. Nggak apa-apa, yang penting mulai, kerjain, laksanakan, lakukan ya. Saya baru kuatnya 2 juz, ora opo-opo, paling enggak 2 juz kali 15 malam sama dengan hatam ya. Saya baru sanggupnya 1 juz, saya belum lancar-lancar banget baca Quran. It's okay, setidaknya dalam waktu 30 hari atau sebulan hatam ya gitu. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan untuk tidak membaca Quran di tengah malam. Saya nggak bisa baca Quran huruf Arab, beli Al-Quran huruf Latin ya. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, baca Quran ini stop ketika menjelang azan subuh ya. Bapak Ibu silakan melaksanakan sholat fardu ya, sholat subuh. Beres sholat subuh, lanjut lagi sampai matahari terbit, antara sekitar pukul 5.30 alias setengah 6 ya. Nah, beres itu Bapak Ibu silakan melakukan kegiatan aktivitas normal pada umumnya. Yang kerja mah kerja, ibu rumah tangga antar anak sekolah, masak, belanja ke pasar, atau ada yang dagang, sok bebas ya. Nah, adapun ya Bapak Ibu,
Pak Haji menyarankan kita juga untuk melakukan sholat taubat sebanyak berapa rakaat? 60 kali salam. Ya. Berarti 1 kali salam sama dengan 2 rakaat. Berarti 68 kali 2 sama dengan 130 berapa? 4. Bener nggak? 68 kali 2. Oh salah, 136, maaf ya. Kurang 1. Nah, jadi Bapak Ibu, itu terbagi ya. Yang pertama, kalau kita melihat sifat 18, nih Bapak Ibu bisa cek di kolom deskripsi ya. Warga YouTube ada di kolom deskripsi atau di pin komen biasanya. Warga Facebook atau TikTok bisa cek di VT-VT-nya ya. Karena pernah saya upload tentang 18 sifat ini ya. Intinya mah 18 sifat ini tersebar di mana-mana. Jadi 68 kali salam itu meliputi ya 18 sifat ini sama dengan 18 kali salam dikerjakan dari selesai sholat maghrib sampai menjelang sholat isya. Ya, Bapak Ibu baca surat yang keduanya nggak usah yang panjang-panjang, yang ringkas aja. Kulhu ke atau ina atau apalah gitu, sifatnya yang pendek-pendek aja, Anas, Ahad gitu. Nah, terus Bapak Ibu ya, tentang niatnya, saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena saya sering gundah ya. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, karena saya sering gundah. Yang pertama disebut karena sering gundah. Yang kedua karena saya sering suka gelisah. Yang ketiga, saya niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, karena saya suka murung, karena saya suka sedih. Sampai 18 karena saya suka muka suntuk ya. Itu khusus yang 18 dikerjakan dari habis maghrib sampai menjelang isya. Adapun yang 50 kali salamnya itu dari 18 sifat ini, Bapak Ibu ya, coba dilihat mana yang paling dominan. 5 yang paling dominan. Contoh, kalau saya misalkan ya, saya ini adalah nomor 6 jengkel ya. Nomor 8 kepancing jengkel. 6, 8 mungkin saya bawel lah ya, bawel kategorinya nih, cerewet juga ya. Tapi cerewetnya itu dalam artian ya udahlah, pokoknya anggap aja masuk nih ke 2 poin ini nih. 7, 8, 9, 10 6, 8, 9, 10 sama 13 komen ya kan. Suka nyeletuk, komen tuh sebenarnya nyeletuk ya, kayak ngelihat orang miring dikit, tuh kenapa sih orang miring? Ngelihat orang pakai celananya kurang bahan, astaga itu orang kayak kurang bahan celananya, kayak nggak mampu aja beli celana yang kayak gitu-gitu tuh komen namanya tuh ya. Ada di mata kita salah dikit, mulut bawahnya pengen nyeletuk, komen ya gitu. Nah, sholat 10 kali salam ya atas sifat jengkel. Saya sholat sunat 2 rakaat. Saya sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, karena saya hobi jengkel, sering jengkel ya. Allahu Akbar. Nah, itu dilakukan 10 kali salam. Bapak Ibu boleh dilakukan waktu duha atau jam 8, jam 7, 8, 9, 10, 11 ya, menjelang zuhur ya, atau di waktu duha 10 kali salam. Nanti menjelang zuhur 10 kali salam tentang kepancing jengkel niatnya. Baru habis zuhur tambah lagi 10 kali salam tentang hobi bawel ya. Habis asar kan kita nggak boleh apa? Nggak boleh sholat ya. Adapun sebelum asar, pokoknya Bapak Ibu kerjain ya, bebas. Mau teknisnya, saya mau 20 kali salam dulu ya. Jengkel 10, kepancing jengkel 10. Nanti habis zuhur 20 kali lagi dah ya kan. Sisanya habis isya gitu. Bebas, teknis. Itu bagaimana enaknya Bapak Ibu aja ya. Atur bagaimana baiknya ya. Gitu. Intinya habis sholat isya lanjut sholat taubat, setelah itu bobo, paksain molor alias sleeping beauty ya. Jangan keluyuran, jangan kelayaban, jangan banyak alasan belum bisa tidur. Paksain tidur. Gimana caranya? Masuk kamar, kunci pintu,
matiin lampu, buka YouTube, setel musik biar tidur cepet. Musik-musik yang enak atau setelan alunan ngaji atau apalah ya. Jangan dipegang HP-nya, geletakin aja ya. Nanti lama-lama tidur sendiri. Yang penting kita merem sambil ngayal jadi orang kaya. Waduh, enak bener nih. Duit banyak lagi nih ya kan. Banyak lagi ngitung domba. 1, 2, 3, 4. Molor ya kan. Jadi nggak ada alasan untuk saya nggak bisa tidur Pak Haji, saya insom apa segala macem. Bapak Ibu melakukan rangkaian ibadah dari jam 00 itu sampai matahari terbit itu lumayan menguras energi ya. Jadi Bapak Ibu harus fresh dengan cara tidur dulu biar badan enak, biar mata nggak ngantuk. Jadinya kagak ada alasan pegel, ngantuk, capek ya. Ini bagi yang pengen maksain aja ya. Ini tidak berlaku untuk yang nggak maksain, nggak mau maksain. Kita no comment. Untuk yang terlalu banyak alasan, skip ya. Ini bagi yang emang oke, mulai malam hari ini saya akan paksain. Oke, saya mau tidur dulu sekarang ya. Kalau bisa jangan bablas tidurnya ya. Nah, udah kita melakukan sholat tobat, jangan lupa kita apa? Baca alhamdulillah yang 999 kali 27 putaran dalam sehari semalam. Nah, tentang zikir alhamdulillah ya, ini Bapak Ibu bisa lakukan kapan aja, di mana aja. Tapi jangan lakukan di kamar mandi ya. Mohon maaf nih lagi BAB, alhamdulillah. Jangan, bukan adabnya ya. Dalam kamar mandi kita nggak boleh ngucap-ngucap ayat suci ya. Gitu, kalimat-kalimat Allah nggak boleh ya. Gitu, adabnya seperti itu. Boleh nggak saya lagi perjalanan nyetir ya kan, biasanya kan saya suka dengerin musik ya, tapi saya ganti zikir alhamdulillah, silakan. Boleh nggak kalau lagi dalam perjalanan atau lagi dalam ngantri di bank saya ucap alhamdulillah? Boleh ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, tentang zikir alhamdulillah itu lakukan di mana saja ya, tentunya selain di toilet ya, kapan aja ya, dalam kondisi apapun. Ya, Bapak Ibu ucapkan alhamdulillah, tentunya 999 kali 27 sampai 999 ucap hajat dulu. Udah 999 nih, biasanya pakai tasbih digital kan, ucap hajat dulu. Utang saya bulan ini lunas, utang saya 2 miliar bulan ini juga lunas, tanpa nyicil, tanpa bayar, tanpa jual aset.